Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ceria. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang bunyi. Tujuannya apa Bu? Kita belajar tentang bunyi. Banyak sekali tujuannya. Yang pertama yaitu menganalisis cara memainkan alat musik yang menghasilkan bunyi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis perabatan bunyi. Nah, kita akan membahas materi tentang bunyi. Bunyi sendiri dapat kita terima atau kita dengar menggunakan telinga kita. Dari mana sumbernya bunyi? Sumber bunyi dapat berasal dari benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi. Cara benda menghasilkan bunyi itu sendiri, contohnya seperti alat musik tradisional yang ada di Indonesia, yang sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Cara memainkan alat musik. Yang pertama, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya, gong, gendang. Berikut adalah contoh gambar-gambar alat musik yang cara memainkannya dengan dipukul. Ada gong, gamelan, lira, drum, ketipung, rebana, triangle, tamborin, simbal, kulintang. Jenis alat musik yang dipukul dengan menggunakan nada, yaitu vibrafon, kolintang, balira, glockenspiel, galung, dan gambang. Sedangkan alat musik yang dipukul tapi tidak bernada, yaitu contohnya drum, timpani, tamborin, simba, triangle, gendang, gong, dan rebana. Kenapa tidak bernada? Karena alat musik pukul tersebut tidak memiliki tangga nada, yaitu dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi, nada-nada yang dihasilkan tidak memiliki tangga nada tertentu. Selanjutnya yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan ditiup. Contohnya seruring dan trompet. Berikut ada beberapa gambar harmonika. Tentu saja anak-anak pernah melihat harmonika. Yang selanjutnya ada trombon, trompet, saksofon, recorder, flute, klarinet, seluang, fu, serunai, suling, dan pianika. Dengan cara digesek, contohnya ada alat musik biola dan rebab. Gambar alat musik gesek di bawah ini yaitu ada biola, viola, cello, doubles bass, arbab, rabab, tehyan, sukong, raba, rebab, erhu, lagia, tarawangsa, yangsin, haigeyum, arbabu. Mungkin beberapa alat musik belum familiar dengan anak-anak. Selanjutnya yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara dipetik. Contohnya ada gitar dan kecapi. Alat musik lainnya masih banyak anak-anak, yaitu ada pipa dari Tiongkok, gitar yang berasal dari Spanyol, ukulele yang berasal dari Hawaii,
banjo yang berasal dari Amerika, mandolin berasal dari Italia, gitar harpa, gambus dari Timur Tengah, sitar dari Asia Selatan, gitar bass dari Amerika, samisen dari Jepang, hasapi dari Batak Toba, sanxian dari Cina. Hampir seluruh alat musik yang dipetik itu memiliki benang atau senar sebagai media untuk menghasilkan bunyi petikan itu sendiri. Selanjutnya, ini ada sampai dari Kaltim, Japan dari Kalimantan Tengah, keso-keso dari Sumatera Selatan, sasando dari NTT, kecapi dari Jawa Barat, celempung dari Jawa Barat, siter berasal dari Jawa Tengah, gaya geum berasal dari Korea, jentreng berasal dari Jawa Barat, harpa berasal dari Mesir kuno, saung gau berasal dari Myanmar, dan bau dari Vietnam. Indonesia sendiri juga tidak kalah kaya ya Sobat Ceria, memiliki berbagai alat musik dan dimainkan dengan cara dipetik. Selanjutnya yaitu alat musik yang dimainkan dengan digetarkan atau digoyang-goyangkan. Contohnya angklung dan marakas. Berikut ada gambar dari marakas, ada kabasa, ada shaker bell, ada binzasara, dan flixaton. Ini adalah gambar angklung yang tidak asing lagi, anak-anak pasti sering melihatnya di pertunjukan-pertunjukan khususnya di daerah Jawa Barat. Selanjutnya akan ada materi perambatan bunyi. Perambatan bunyi itu sendiri merupakan salah satu sifat dari bunyi. Bunyi dapat merambat, tapi bunyi juga tidak dapat merambat. Bagaimana ya? Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, tapi juga tidak dapat merambat bunyi. Media apa saja, Bu? Ada media benda padat, benda cair, dan benda gas. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa udara, seperti di luar angkasa. Bunyi tidak bisa merambat. Jadi ketika ada astronot atau peneliti-peneliti berada di luar angkasa, mereka tidak bisa mendengarkan bunyi atau suara-suara di sekitarnya karena di luar angkasa kondisinya hampa udara atau di ruang hampa. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda gas. Jika benda berada di luar angkasa, kita tidak dapat berbincang-bincang. Hal ini dikarenakan di luar angkasa tidak ada udara. Tanpa udara, kita tidak akan mendengar suara. Kicauan burung dan ayam berkokok dapat didengar karena ada udara. Sumber bunyi yang jauh pun dapat didengar. Semakin jauh sumber bunyi, semakin lemah bunyi itu terdengar. Semakin dekat sumber bunyi, semakin kuat bunyi terdengar. Berikut adalah sebuah lonceng dibunyikan. Anak-anak pasti ketika terdengar suara lonceng, anak-anak mendengar walaupun jaraknya beberapa meter dari posisi anak-anak. Selanjutnya ada sirena mobil polisi. Seseorang berada di tepi jalan yang cukup jauh mendengar suara sirena polisi. Mengapa? Karena ada media udara yang membantu perambatan bunyi dari mobil polisi. Ya, ketika ada petir
Petir yang berada jauh di langit bisa terdengar sampai bunyi. Kenapa? Karena jarak antara langit dan bumi masih memiliki udara. Jadi, petir dapat kita dengar sampai di bumi. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda-benda padat. Kecepatan rambat bunyi berbeda pada benda padat, cair, dan juga gas. Bunyi merambat lebih cepat pada benda padat. Ini merupakan beberapa contoh ketika anak-anak sedang berada di meja dan mendengarkan ketukan yang dilakukan oleh teman. Maka bunyi akan merambat melalui perantara media meja. Meja merupakan salah satu jenis dari benda padat. Selanjutnya, ketika dahulu anak-anak sering sekali atau pernah bermain telepon-teleponan. Telepon-teleponan yang dibuat berasal dari botol ataupun kaleng bekas dan dihubungkan dengan seutas tali. Seutas tali merupakan salah satu dari media padat yang dapat membantu merambatkan bunyi dari anak berbaju hijau yang berbicara dan didengarkan oleh sang anak berbaju merah. Suara merambat melalui benang kasur. Selanjutnya, ketika seseorang yang sedang berkuda akan menyeberangi sebuah rel kereta api, seseorang tersebut menempelkan telinganya, anak-anak, menempelkan telinganya pada rel kereta. Rel kereta merupakan salah satu jenis benda padat, yaitu besi. Besi yang mampu membantu merambatkan bunyi, sehingga ketika akan menyeberang dapat orang tersebut ketahui sudah sampai manakah kereta itu, apakah sudah dekat. Ketika suaranya semakin keras, maka posisinya sudah dekat, dan apabila suaranya pelan atau tidak keras, maka posisinya masih jauh. Selanjutnya yaitu bunyi merambat melalui benda-benda cair. Contohnya benda cair ya air, minyak, seperti itu. Contoh bunyi juga merambat melalui benda cair. Kecepatan rambat bunyi melalui benda cair lebih besar dibandingkan benda gas. Saat telinga ditempelkan di atas permukaan air, bunyi tersebut terdengar lebih keras. Berikut seorang anak sedang melakukan praktek atau uji coba mendengarkan suara yang anak itu pukulkan pada sebuah ember, dan dengan bantuan corong anak tersebut mendengarkan bunyi yang dirambatkan melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Terima kasih. Selamat belajar anak-anakku kelas 4A ceria. Semangat, prestasi gemilang. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.